Selamat bergabung dengan kami di Accurate e-learning class. Pada kelas kali ini kita akan membahas mengenai Advanced Setup pada Accurate 5. Kita mulai kelasnya. Sekarang kita akan membahas materi yang kedua, yaitu pelanggan dan pemasok. Bagi Accurate-nya masih terbuka, dari materi yang pertama bisa langsung klik lanjut saja. Tapi bagi yang terlanjur ditutup Accurate-nya, bisa dibuka kembali Accurate-nya, kemudian ikuti langkah yang saya tunjukkan ini. Pilih poin yang kedua, yaitu buka data perusahaan. Kemudian klik tanda titik 3 dan cari lokasi database Accurate-nya. Dan klik open, kemudian klik OK. Isikan kata kunci default-nya, yaitu supervisor. Setelah itu, kita akan melanjutkan setup awal kita. Caranya, klik persiapan, kemudian pilih persiapan singkat. Di sini, kita akan kembali ke tampilan awal. Kita klik lanjut. Persiapan mahir, dan klik lanjut. Kita tidak perlu menginput ulang informasi perusahaan dan akun perusahaan, karena sudah kita input pada materi sebelumnya. Jadi, kita klik lanjut saja sampai dengan langkah yang ketujuh, yaitu tipe pelanggan. Sekarang kita masuk ke materi kita. Kita lihat di sini perusahaan memiliki dua tipe pelanggan, yaitu umum dan khusus. Kemudian metode pengiriman yang digunakan oleh perusahaan adalah mobil box, kurir, dan angkutan prima. Kita inputkan ke Accurate-nya. Pertama, isikan untuk tipe pelanggannya, yaitu umum dan khusus. Untuk umumnya sudah secara default terbentuk, sekarang kita isikan untuk khususnya. Caranya klik pada kolom umum, dan klik Enter pada keyboard Anda sampai muncul baris yang baru. Ketikkan khusus, dan klik Enter lagi. Sekarang kita sudah selesai untuk menginput tipe pelanggannya. Selanjutnya kita akan menginput metode pengiriman. Caranya, ketikkan langsung pada kolom pertamanya, yaitu mobil box. Kemudian kurir, dan angkutan prima. Setelah selesai, klik lanjut. Di sini kita akan mengimport untuk data pelanggan. Sebelum kita import, kita harus membuat data Excel-nya terlebih dahulu. Data Excel pelanggan dan pemasok sudah disediakan pada bagian bawah video ini. Kita buka untuk data pelanggannya dulu. Ini contoh format data pelanggan yang dapat diimpor ke dalam Accurate. Kalau kita lihat di sini, saya menambahkan kolom tipe pelanggan, mata uang, pajak pertama, dan syarat. Saya sesuaikan penambahan kolom ini dengan materi yang ada. Kita lihat pada materinya. Di sini ada informasi bahwa perusahaan menggunakan dua tipe pelanggan, di mana tipe umum untuk pelanggan yang melakukan transaksi tanpa adanya perjanjian sebelumnya, dan biasanya melakukan pembayaran secara tunai. Dan khusus untuk pelanggan yang melakukan transaksi dengan perjanjian sebelumnya, dan biasanya melakukan pembayaran dengan termin 30 hari. Ini bisa kita set di data Excel pelanggan kita, agar pada saat kita import ke dalam Accurate, bisa tersetting secara otomatis tipe pelanggannya. Kita kembali ke data Excel-nya. Sekarang kita tentukan untuk kolom tipe pelanggannya. Untuk pelanggan tunai, kita set ke umum, dan sisanya ke khusus. Kemudian pada kolom syarat, kita isikan untuk tipe umum, yaitu COD, dan tipe khusus kita isikan net 30. Setelah itu, kita kembali ke materi kita lagi.
Di sini ada informasi mengenai mata uang yang digunakan. Kita sesuaikan dengan data Excel-nya. Kita isikan kembali pada data Excel-nya untuk mata uangnya. Setelah itu, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, bahwa transaksi penjualan dan pembelian perusahaan dikenakan pajak PPN 10%. Oleh karena itu, kita settingkan untuk pajaknya pada kolom pajak pertama. Kita isikan PPN. Setelah itu, kita perhatikan di sini. Ada dua pelanggan dengan nomor pelanggan dan nama yang sama. Hal ini dikarenakan pelanggan tersebut masih memiliki dua faktur yang beredar. Contohnya, pada PT Jaya Raya, di sini PT Jaya Raya memiliki dua faktur yang masih beredar, yaitu MF-SI-0615 dengan nilai 5 juta rupiah dan MF-SI-0715 dengan nilai 15 juta rupiah. Setelah selesai kita settingkan, kita simpan untuk data Excel ini dan kembali ke Accurate-nya. Pada Accurate-nya kita bisa importkan data pelanggan yang sudah kita lengkapi tadi. Caranya klik di sini untuk impor dari berkas. Kemudian klik tombol folder terbukanya. Ganti files of type-nya menjadi Excel. Setelah itu pilih tabel 2 daftar pelanggan dan klik Open. Lalu klik Ambil data. Seperti pada langkah import daftar akun, pada bagian data sumber di bawah ini merupakan data yang akan kita importkan ke dalam Accurate. Untuk judul kolom, kita klik kanan, kemudian hapus. Setelah itu, kita lakukan mapping. Untuk tipe pelanggan, kita mapping ke tipe pelanggan. Di sini muncul pop-up-nya, kita sesuaikan lagi dengan informasi yang sesuai. Kemudian kita lanjutkan untuk mappingnya hingga semuanya termapping. Setelah selesai semuanya dimappingkan, sebelum kita klik import datanya, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, formasi tanggal. Kalau kita lihat di sini, formasi tanggal pada Accurate saya adalah DD_MM_YYY. Dan cek pada data sumber, apakah saldo per tanggal fakturnya formatnya sama. Untuk Accurate saya dan data sumber saya sudah sesuai. Apabila tidak sesuai, Anda bisa mengubah formasi tanggal di sini dengan cara diketik manual dan hurufnya harus kecil semua. Atau Anda bisa juga mengubah formasi tanggal pada komputer Anda melalui menu Control Panel yang ada pada komputer Anda. Setelah semuanya sesuai, hal yang kedua yang harus diperhatikan adalah centangan di sini. Kita centang pada kotak ini untuk menambahkan saldo jika nomornya sama. Seperti kasus PT Jaya Raya yang tadi, di mana terdapat dua baris dengan nomor yang sama. Namun, ada faktur yang berbeda.
Jadi kita centang untuk kolom ini. Setelah dicentang, kita klik tombol import data pada sebelah kanan bawah. Setelah itu akan muncul dialog informasi bahwa 6 data terimpor dan 0 data gagal. Kita klik OK. Di sini kita bisa lihat hasil dari import yang sudah kita lakukan. Perhatikan pada PT Jaya Raya ini, ada kata split pada kolom pertanggalnya. Ini terjadi karena PT Jaya Raya ini memiliki 2 faktur yang masih beredar. Dan secara otomatis diatur oleh Accurate sehingga muncul hanya satu PT Jaya Raya saja. Kalau tadi kita lupa centang kotak kecil untuk menambahkan saldo jika nomornya sama, maka akan muncul error, karena Accurate akan menganggap adanya double input pada data Excel kita. Sekarang, kita sudah selesai untuk informasi pelanggan kita. Klik lanjut untuk menginput informasi dari pemasok. Sebelum mengimport daftar pemasoknya, kita lihat dulu data Excel-nya. Data Excel pemasok dapat di-download pada bagian bawah video ini. Berikut ini merupakan data pemasok yang akan kita import ke dalam Accurate. Di sini juga sudah saya tambahkan beberapa kolom yang dibutuhkan sesuai dengan informasi yang ada pada materi kita. Kita lihat materinya. Di sini ada informasi untuk mata uangnya, pajak, dan syarat pembayaran. Informasi ini yang akan kita isikan ke dalam data Excel kita. Kita kembali ke data Excel kita. Pertama, kita lengkapi untuk kolom mata uangnya. Setelah itu, lengkapi kolom pajak pertamanya agar pada saat transaksi pembelian bisa dikenakan PPN. Setelah itu, lengkapi juga untuk syaratnya. Di sini, kita bisa lihat juga kasusnya sama seperti pelanggan, di mana ada pemasok dengan 2 faktur yang beredar. Setelah selesai kita lengkapi, kita save untuk data Excel-nya, dan kembali ke Accurate. Pada Accurate, kita klik di sini untuk impor dari berkas. Kemudian klik tombol folder terbukanya, lalu ganti file of type-nya menjadi Excel. Dan pilih data Excel yang akan kita impor, yaitu daftar pemasok. Klik Open, dan klik Ambil data. Seperti langkah sebelumnya, kita hapus untuk baris judul pada bagian data sumber. Kemudian kita mappingkan. Setelah selesai, jangan lupa untuk memperhatikan format tanggal yang ada pada Accurate dengan data sumber kita. Kalau sudah sesuai, kemudian centang kotak kecil untuk tambah saldo jika nomornya sama. Kalau sudah, klik Import Data. Setelah selesai akan muncul kotak dialog yang menginformasikan bahwa 5 data terimpor dan 0 data gagal. Kita klik OK. Jadi itulah cara menginputan informasi pelanggan dan pemasok dengan cara mengimport dari data Excel. Pada video selanjutnya kita akan membahas materi mengenai cara mengimport persediaan. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.